Setelah Tangsan kembali ke akademi dan berbicara dengan Flounder, hatinya mulai gelisah dan berpikir akan ada hal buruk yang terjadi. Dan ternyata firasatnya memang benar. Dogobo datang menemui Tangsan. Setelah menerima kabar dari Ronggong bahwa Tangsan sudah kembali dan mengunjungi akademi, Dogobo bergegas ke sisi Tangsan dan menariknya agar cepat ikut dengannya. Melihat perilaku Dogobo, Tangsan bertanya, apakah ini tentang racun pada kaisar? Dogobo menjawab tebakan Tangsan adalah benar, dan sekarang kondisi kaisar sedang sekarat. Mendengar semua itu, orang-orang yang berada di sana terkejut dengan berita itu. Karena jika kaisar mati, maka akan terjadi goncangan hebat di benua, dan rencana melawan Aula Wuhun akan lebih sulit. Tangsan kemudian bertanya kepada Dogobo, bagaimana bisa racun itu kembali aktif? Bukankah di pertemuan sebelumnya Dogobo mengatakan racun pada kaisar dapat dikendalikan? Dogobo mengatakan sebelumnya dia memang bisa menekan racun itu, namun itu hanya sementara. Setiap kali dia menekan racun itu, racunnya kembali dan bertambah ganas. Bahkan sekarang Dogobo tidak berani melakukannya lagi. Dengan semua pernyataan Dogobo, Tangsan berpikir racun pada tubuh kaisar adalah racun campuran. Dan untuk menghadapinya harus terlebih dahulu mengetahui sumbernya. Setelah itu, Dogobo meminta Tangsan bergegas ke istana. Dan Tangsan juga mengajak Yang Wudi pergi bersamanya. Mereka berjalan menuju istana. Dan saat sampai di depan kamar Kaisar Suye, mereka dihentikan oleh penjaga. Meskipun Dogobo memiliki token VIP kerajaan, dia masih tidak diizinkan masuk oleh penjaga itu. Karena itu adalah perintah langsung putra mahkota. Tangsan berpikir ada yang tidak beres dengan perintah putra mahkota. Lalu Tangsan mengeluarkan sebuah token, pemberian putra mahkota yang ia dapatkan dahulu. Terus Tangsan berbohong bahwa putra mahkota telah berubah pikiran dan menyuruhnya untuk menemui kaisar. Saat mereka berjalan melewati penjaga itu, Tangsan menyadari mereka berbeda dari penjaga kerajaan yang biasanya. Penjaga kali ini berada di peringkat roh ke-50, dan Tangsan mulai curiga akan itu. Kemudian Sui Xinghe muncul bersama dua pengawalnya. Tangsan terus memasukkan Xiaowo ke dalam alat rohnya. Dan kemudian Tangsan dan Sui Xinghe saling menyapa. Sampai akhirnya Tangsan terus terang, mengatakan kalau semua penjaga di sini telah diganti dengan orang-orang Aula Wuhun. Sui Xinghe mencoba menyangkalnya, namun Tangsan mempunyai alasan mengatakannya. Pertama adalah para pengawal Sui Xinghe, yang kedua adalah berubahnya penjaga kerajaan, dan yang ketiga dengan penampilan baru Tangsan, Sui Xinghe telah tahu dia adalah Tangsan. Padahal identitasnya yang sekarang tidak banyak orang yang tahu. Sui Xinghe tersenyum ke arah Tangsan dan bertepuk tangan atas tepatnya perkataan Tangsan itu. Setelah itu, Sui Xinghe mengajak Tangsan bergabung dengannya, dan dia akan memberikan apa yang Tangsan inginkan. Tangsan menjawab itu dengan berkata, dia tidak menginginkan sesuatu yang terlahir dari kejahatan. Dan bertepatan dengan perkataan itu, Tangsan melepaskan sinyal ke langit, yang berarti Tangsan meminta bantuan dari Sikti Tang dan yang lainnya. Dengan sinyal yang dilepaskan Tangsan, kini situasinya menjadi tegang. Pengawal di belakang Sui Xinghe melepaskan kekuatannya dan bersiap untuk menyerang. Begitu juga dengan Dogobo dan Yang Wudi yang bersiap menghadapi mereka. Dan Tangsan mundur beberapa langkah. Tangsan mundur bukan karena takut, tapi dia adalah tipe pengendali. Poin utamanya adalah mengawasi sekitar dan memikirkan rencana pertarungan. Judul dulu dari Aula Wuhun melepaskan kekuatannya. Yang pertama adalah seorang yang memiliki tombak ular di tangannya. Dan yang kedua adalah tipe binatang jiwa, hewan buntal. Dogobo juga mengeluarkan roh miliknya. Terlihat ular hijau mengitarinya. Kemudian Dogobo menyemburkan racun ke ruangan itu. Dogobo berpikiran demikian untuk menguji ketahanan mereka tentang racun dan mencoba menghabisi para penjaga yang mengepung mereka. Namun kemampuan si buntal itu adalah menyerap racun. Dia menyerap racun Dogobo dan menjadikannya kekuatannya sendiri. Sedangkan dulu ular menyerang ke arah Yang Wudi.
Namun serangan balasan yang Woody di luar ekspektasi mereka. Dia dengan mudah mematahkan serangan dulu tombak ular itu, dan membuat semua rencana Sui Zhenhe untuk melawan Dogobo dan Tangsan menjadi berantakan.